Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Oktavia dengan NIM 2201010015. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang MATLAB. Nah, yang pertama yaitu mengenai MATLAB ini kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, apa itu MATLAB? Apa yang dimaksud dengan MATLAB? Nah, MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model aplikasi. Nah, MATLAB ini juga dapat berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain, seperti bahasa C, bahasa Java, Net Framework, ataupun di Microsoft Excel. MATLAB adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Dalam suatu sistem kendali, para engineer menggunakan MATLAB dan Simulink di semua tahap pengembangan, mulai dari pemodelan pabrik hingga merancang, menyetel algoritma kontrol dan logika pemantauan, hingga menerapkan pembuatan kode otomatis dan verifikasi sistem yang validasi dan pengujian. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan tentang MATLAB. Ada 3 bagian utama yang perlu diperhatikan dalam pemrograman menggunakan MATLAB, yaitu ada command Windows, Word, dan editor. Nah, di ketiga bagian ini kita akan melihat penjelasan lebih rincinya, yaitu di file berikut. Saya coba tampilkan filenya. Nah, nih. Nah, ada 3 bagian utama yang diperhatikan dalam pemrograman dengan menggunakan aplikasi MATLAB ini. Yang pertama yaitu command Windows, WordPress, yang kedua dan yang ketiga adalah editor. Nah, command Windows ini merupakan bagian untuk masukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lain. Untuk lebih jelasnya saya akan coba jelaskan di aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya coba lakukan eksekusinya di command Windows. Nah, dapat teman-teman lihat, ini adalah command Windows. Di sini kita akan melakukan masukkan program atau ingin menyimpan nilai variabel yang ada. Nah, berdasarkan soal yang tadi, misalkan soalnya tadi, nah soalnya tadi kita masukkan nilai A5, A sama dengan 5, B sama dengan A dikali 2. Oke. Nah, coba kita masukkan. A sama dengan 5. Kita jalankan. Enter. Nah, ini dapat teman-teman lihat bahwa nilai A-nya dia langsung tersimpan di bagian workspace. Dia tersimpan. Nilai A-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita coba masukkan nilai B. Nilai B sama dengan 4 dikali dengan 2. Nah, kita coba jalankan. Nah, 4 kali 2 8, maka nilai B sama dengan 8. Nah, di sini nilainya juga disimpan, B sama dengan 8. Nah, itu sama. Oke, bagi kawan-kawan yang belum melakukan install MATLAB, silakan install MATLAB.
Jika ingin menggunakan MATLAB yang online, itu juga bisa, tapi harus bikin akun sendiri terlebih dahulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu tadi editor ya, editor. Nah, oh bukan, WordPress. Yang ketiga baru editor. Nah, yang kedua, WordPress. Ia merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada komen Windows maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada WordPress. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, WordPress. Nah, WordPress. Nah, di WordPress dia tersimpan di bagian sini, name. Di variabel A dengan 5, variabel B dengan hasilnya 8. Nah, di sini dia akan disimpan di situ. Selanjutnya, yang ketiga yaitu editor. Nah, editor ini merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtut dalam satu file script. Nah, mari kita coba bikin MATLAB. Nah, sini bagian kita ambil home. Nah, home kita ambil di script. Nah, sini kita coba masukkan nilai A sama dengan 5. A sama dengan 5. Nah, di bagian editor ini kita bisa melakukan ini dengan mudah dibandingkan dengan bagian di komen Windows-nya. Kita kasih tanda titik koma. Selanjutnya nilai itu 4 bikin 3 itu ya, kan. Nah, selanjutnya nah ini tadi sudah komen Windows, WordPress, dan editor. Selanjutnya yaitu pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Nah, dalam teknik kendali ini sendiri, perintah MATLAB itu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada komentar, yang kedua ada titik koma, dan yang ketiga itu ada operator matematika dalam matriks. Nah, pada bagian komentar ini, seperti bahasa pemrograman lain, dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu basis pemrograman menjadi satu komentar, yaitu dengan menggunakan karakter persen. Kita coba juga lihat contohnya. Nah ini komentar. Ini contohnya menggunakan karakter persen. Ini dapat kita kawan-kawan lihat. Contohnya itu ini kita masukkan bagian script-nya tadi. Terus ini adalah hasil dari komen Windows-nya. Ini adalah simpannya. Pada lihat ya. Yang kedua itu tadi adalah tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk menjalankan baris program yang buat namun outputnya tidak ditampilkan pada komen Windows. Nah, hanya menyimpan nilainya ke dalam WordPress saja. Nah, di sini ini soalnya sama dengan soal komentar tadi. Soalnya tentang ini, x-nya sama beda. X-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan 10. Cuma di sini outputnya tidak ada di bagian komen Windows. Nah, yang ketiga yaitu tentang operator matematika dan matriks. Dalam bahasa MATLAB, penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai bisa dengan mudah, misalnya dengan variabel underscore A sama dengan nilai underscore A.
Nah, penulisan suatu matriks dalam bahasa MATLAB juga mudah dilakukan, yaitu dengan penulisan sebagai berikut. Nah, di tanda matriks yaitu kita pakai kurung siku. Dan pemisahnya itu kita gunakan tanda koma. Ini berikut kita tengok contohnya. Nah, ini misal matriks A. Matriks A-nya itu 1, 3, 2, 10, 0, 3, 359. Ini dapat kita lihat kalau itu memakai tanda kurung siku, dan sebagai pemisah dia diberi tanda titik koma. Ini hasil dari komen Windows. Ini adalah matriks 3 baris dan 3 kolom atau matriks nomor 3x3. Nah, ini telah dibuat space-nya. Matriks A-nya ini 1, 3, 2, 0, sama. Datanya benar. Oke, selanjutnya nah ini tadi sudah dijelaskan, contohnya juga sudah. Selanjutnya yaitu berikut yang merupakan operator aritmatika dan fungsi matriks yang bisa digunakan dalam pemrograman MATLAB. Ini dapat kawan-kawan lihat, dapat dibaca juga, dan nanti coba langsung diaplikasikan saja pada aplikasi MATLAB-nya. Seperti pangkat, perkalian, tandanya seperti ini, pembagian tandanya dengan ini, inversi itu seperti apa. Nah, transpose itu A, pakai tanda titik koma di atas, pakai tanda koma di atas, seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi alih dalam MATLAB. Dalam teori sistem kendali terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih atau transfer fungsi yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input dan output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian dan diferensial dari waktu ke waktu. Persamaan linearnya ini, waktu invarian dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan transformasi Laplace dari output atau fungsi respon terhadap transformasi Laplace dari input atau fungsi penggerak, dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi awal adalah nol. Dengan menggunakan konsep fungsi alih, dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi alih adalah N, maka sistem dikatakan berordil N. Nah, dalam bahasa pemrograman MATLAB ini, fungsi alih dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama yaitu fungsi alih dalam representasi Wallace dan Zeros. Yang kedua yaitu fungsi alih dalam representasi polinomial. Mari kita lihat contohnya. Fungsi alih sudah. Ini sudah. Nah, ini fungsi alih. Mari kita langsung masuk ke contoh. Oke, di sini kita gunakan program ini saja, cuman akan kita eksekusi di bagian komen Windows sedikit saja, satu ini saja. Oke, Ctrl C, masukkan di flag-nya. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus dulu biar nanti kita nggak salah data. Nah, oke, tempel di sini. Ctrl V. Nah, oke, coba kita enter. Nah, ini hasilnya.
Itu nanti kawan-kawan jika ingin memasukkan datanya bisa di bagian script ini atau di bagian command Windows. Cuman lebih baik atau lebih bagus kita memasukkan data itu di bagian script daripada di command Windows, karena di command Windows ini jika misal program yang kita eksekusi itu salah atau kita salah ketik tinggal tanda bagi atau apa, itu kita harus ulang dari awal, tidak bisa diperbaiki. Bedanya dengan script ini, itu dia bisa dihapus. Nah, dia bisa dihapus, bisa diperbaiki, bisa ditambah, dia bisa ditambah. Sedangkan di command Windows itu dia tidak bisa. Ini tidak bisa kita hapus lagi. Itu sudah saya tekan backspace-nya, tidak bisa dihapus. Kita harus bikin yang baru, atau ini harus hapus semua. Baik, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya.